Ini ya, ini saya jawab. Eh, ada satu pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan alam semesta? Alam semesta ini ya, bumi dan langit itu akan seperti apa ketika eskatologi atau parusia kedatangan Kristus yang kedua itu terjadi? Ya, apakah peradaban manusia itu akan sama sekali lenyap, diganti yang baru, ya? Kemudian bumi dan langit ini akan diubah menjadi ada maksudnya kayak kiamat itu, apakah kiamat itu berarti kayak yang gambarkan itu bumi itu hangus binasa atau diubah jadi bumi yang baru, ya? Nah, kita lihat ini isu sentral di dalam eskatologi, ya. Nah, tentu itu semua akan terjadi ketika Kristus datang yang kedua kali, datang dalam kemuliaan, ya. Nah, ketika Kristus datang dalam kemuliaan, tubuh orang-orang itu diberkati, akan dimuliakan, bahkan terjadi yang namanya apa? Seluruh alam semesta akan diubah rupa dalam kemuliaan. Nah, ini yang penting. Jadi alam semesta tidak lenyap, tapi diubah rupa, bentuknya diubah dalam kemuliaan. Gitu. Nah, Bulgakov mengatakan gini, kedatangan kedua bertentangan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Yang pertama, dia mengosongkan dirinya kan dari kemuliaan ilahi, mengambil rupa seorang hamba. Oke, sedangkan kedatangan kedua itu antitesis dari kedatangan yang pertama. Pertama itu kenosis, mengosongkan diri. Ini baru terjadi namanya Pentakosta, ya kan? Lalu kedatangan kedua gini, kedatangan pertama itu kenosis, mengosongkan diri. Kemudian ada paralel antara Pentakosta dan kedatangan kedua Kristus atau kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ini ada periode di antara waktu di mana kita menemukan kenosis Roh Kudus. Kenosis Roh Kudus itu maksudnya Roh Kudus itu bekerja di gereja di dunia secara tersembunyi. Ini sekarang waktunya. Ya, Roh Kudus bekerja secara rahasia atau tersembunyi di dunia dan di gereja. Nah, itu namanya kenosis Roh Kudus. Kapan? Pada waktu mulainya Pentakosta. Sampai kedatangan kedua, sebelum kedatangan kedua, sampai Pentakosta sampai kedatangan kedua itu, ini yang disebut dengan periode di antara waktu atau periode kenosis Roh Kudus. Ya. Nah, di mana Roh Kudus bekerja secara tersembunyi, satu kesembunyian yang akan terungkap nanti pada kedatangan kedua. Sehingga nanti ada namanya, kalau sekarang kenosis Roh Kudus. Kedatangan pertama Kristus itu kenosis, kedatangan keduanya kemuliaan. Nah, Roh Kudus juga begitu. Pentakosta yang pertama itu kenosis Roh Kudus. Nanti begitu ketika Kristus datang yang kedua, Roh Kudus bukan kenosis lagi, menyatakan kemuliaannya. Jadi kayak ada paralel gitu ya. Kristus datang yang pertama, kenosis. Lalu diikuti Roh Kudus. Baru Kristus datang yang kedua, nanti Roh Kudus yang akan mengubah seluruh alam semesta ini. Nah, menurut Guru Kakov ada namanya kenosis Roh Kudus yang telah turun ke dunia, terdiri dari pembatasan karunia-Nya. Ya, dunia yang kita diami sekarang mempertahankan ketidakberubahannya yang belum terrealisasi dan selesai. Nah, ini dia. Jadi Roh Kudus itu akan mempertahankan ketidakperubahan dari dunia ini. Jadi apakah nanti dalam langit dan bumi baru itu ada pohon dan segala macam? Ada. Gitu. Tapi dalam bentuk sekarang itu belum masih dalam pembatasan, belum terrealisasi. Nah, nanti ketika Kristus datang yang kedua, semua akan selesai. Kegenapannya masih akan datang. Eskatologi semesta ini tidak bergantung pada kedatangan roh yang baru, karena Roh Kudus itu sudah ada di dunia kan, tetapi menunggu
kegenapan. Nah, berarti nanti kalau misalnya sekarang langit itu masih fana, bisa hancur, nanti kegenapannya langit itu adalah langit yang kekal, bumi yang kekal, yang tidak lagi bisa hancur. Oke, kegenapan ini adalah transfigurasi dunia dalam hubungannya dengan parusia Kristus. Nah, itulah langit dan bumi baru di mana Kristus datang. Ini ada semacam penciptaan ulang. Penciptaan pertama, langit dan bumi di dalam Kejadian 1 dan Filipi 2, kenosis Kristus dalam wujud seorang hamba. Penciptaan ulang, bukan penciptaan kedua, penciptaan ulang, langit dan bumi yang baru dengan parusia Kristus dalam kemuliaan. Nah, waktu antara keduanya itulah kenosis Roh Kudus. Bisa paham ini ya? Dalam kitab suci, parusia itu maksudnya kedatangan Kristus yang kedua ya, disertai dengan api dunia, kehancuran dunia, tapi diikuti oleh transfigurasinya. Jadi Kristus datang bukan cuma kiamat dunia itu hancur, tapi direstorasi, dipulihkan. Ya. Nah, ini tidak menandakan suksesi atau kebetulan dalam waktu dua peristiwa paralel. Ini adalah satu dan peristiwa yang sama, yaitu kedatangan Kristus dalam kemuliaan, kemudian ada wahyu kemuliaan ke dunia sesuai dengan karya Roh Kudus. Tidak api Pentakosta menjadi nyala api dunia. Tidak menghanguskan, tetapi mentransmutasikan dunia menjadi yang baru. Jadi maksudnya mentransfigurasi ya. Nah, inilah yang disebut apa? Pentakosta kosmik. Jika parusia adalah kedatangan Kristus yang kedua di dunia, ya kan? Dan kali ini dalam kemuliaan, itu juga wahyu baru dari Roh Kudus, kemuliaan Allah kepada Kristus dan di dunia. Dan ini bukanlah kedatangan baru Roh Kudus, karena setelah datang pada hari Pentakosta, Roh Kudus tidak meninggalkan dunia, tetapi seolah-olah tersembunyi di dunia. Nanti pada Kristus datang yang kali kedua, baru nanti Roh Kudus menggenapi semuanya. Apakah rencana Allah sudah selesai tergenapi? Belum. Sampai nanti kedatangan yang kedua. Ya, jadi kedatangan pertama penebusan sudah, tinggal penggenapan. Jadi kalau kita bisa bagi dari 3 zaman itu seperti gini, pra penebusan atau persiapan, baru penebusan, baru penggenapan. Nah, gitu ya. Nah, penggenapan inilah terjadi pada saat nanti Roh Kudus menyatakan dalam kemuliaan ya, ketika Kristus datang yang kedua. Oke. Nah, transfigurasi dunia pada kedatangan kedua atau parusia memenuhi erangan dan penderitaan ciptaan saat ini. Roma 8 ayat 22 diubah oleh kemuliaan. Jadi kalau yang pertama kan Kristus datang dalam penderitaan, dunia menderita. Yang kedua Kristus datang dalam kemuliaan. Maka kosmos ini akan menjadi sempurna atau menjadi apa? Menjadi di sini dikatakan kosmosnya akan terwujud dalam keindahannya. Nah, ya, ini kata Bulgakov. Keindahan yang merangkul orang dan materi alam semesta. Jadi sekarang dunia yang menderita ini akan seturut dengan kemuliaan Kristus dalam parusianya, dan inilah makna pengakuan iman Nisia tadi, bahwa dia akan datang dalam kemuliaan. Kata-kata dari Stanley, wajah bercahaya Kristus akan menerangi semua orang dan segalanya. Hal-hal tidak akan lagi tampak terpisah dari orang-orang, tetapi sebagai milik bersama untuk semua. Sebagai sarana yang melaluinya kasih Kristus, para malaikat dan manusia akan terungkap dalam panpersonalisme yang merangkul komunitas semua. Jadi Firdaus terletak di luar kebaikan dan kejahatan, dan oleh karena itu bukan hanya kerajaan kebaikan dalam pengertian istilah kita. Nah, jadi di sini kita mendekatinya kita menganggapnya sebagai keindahan. Transfigurasi dan regenerasi dunia adalah keindahan dan bukan kebaikan. Jadi dunia ini nanti akan diubah begitu indah yang bahkan Rasul Paulus ngomong apa? Kita bahkan belum pernah melihat ataupun mendengarnya. Itu yang akan diberikan kepada kita. Jadi ini bukan soal hanya menang atas kejahatan, kebaikan ya.
tapi ini soal keindahan. Firdaus adalah teosis, pengindahan manusia, adalah eskatologi universal bahwa keselamatan kita tidak hanya terhubung dengan manusia lain, tetapi juga, kamu lihat ini, binatang, tumbuhan, alam, unsur-unsur seperti mineral, bahkan setiap helai rumput, semuanya akan diubah rupa dan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu isinya seperti Firdaus. Firdaus itu cuma gambaran dari kerajaan surga. Di Firdaus itu ada apa? Adam dan segala alam, binatang, semua ada di situ kan? Gitu. Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, dia diusir dari Firdaus. Nah, sekarang kita dibawa masuk lagi. Tapi bukan Firdaus, namanya kerajaan Allah. Nah, di situ kerajaan Allah ini berarti manusia dengan alam semesta tadi. Ada binatangnya, ada tumbuhannya, ada alam, ada unsur-unsur mineral seperti batu. Unsur-unsur mineral itu berarti seperti gunung, air, bahkan setiap helai rumput. Itu semuanya ada di dalam kerajaan Allah. Dan itu diubah rupa. Diubah rupa seperti apa ini? Paulus bilang, kita nggak bisa melihatnya. Ya, nah dia sendiri yang pernah diangkat ke dalam Firdaus. Firdaus itu berarti langit ketiga. Langit pertama itu bumi. Oke. Langit kedua berarti kerajaan angkasa. Langit ketiga itulah Firdaus. Nah, dia pernah nggak Paulus itu diangkat ke langit ketiga? Ada. Itu di mana? Di Firdaus. Oke. Nah, dia sudah lihat belum? Dia bahkan cuma bisa menyimpulkan apa yang kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah lihat, itu semuanya disediakan. Jadi waktu kita bisa menggambarkan kerajaan Allah itu ada binatang, ada tumbuhan, ada alam, ada unsur-unsurnya ada. Tapi apakah seperti yang kita lihat? Akan jauh dari yang kita lihat. Maksudnya akan jauh lebih indah dari yang kita lihat. Nah ini di sini tadi di grup itu saya ada ambil dari seperti apa misalnya. Nisa jawabnya gini ya, langit dan bumi itu atau kerajaan Allah yang baru itu seperti ini. Dia katakan, ini, Allah akan menjadi segala sesuatu di dalam semua. Maka di dalam langit dan bumi baru nanti, Allah akan mendistribusikan dirinya untuk setiap kebutuhan kita di sana. Seperti rumah, pakaian, makanan, minuman, terang, dan sebagainya. Nah, ini maksudnya kalau kita lihat di sini, ya, divine being itu menjadi the fountain, air mancur dari semua kebajikan. Okay, therefore, who have parted with evil will be united with him. And so, as the apostle say, God will be all in all. Dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Ya, coba kita baca. 1 Korintus 15 ayat 28. Coba baca satu orang. Tetapi kalau segala sesuatu itu di dalam Kristus, saya sendiri sebagai anak dengan dirinya di bawah Dia. Allah menjadi semua di dalam semua. God may be all in all. Ya, all in all. Allah ada menjadi semua di dalam semua. Nah, itu maksudnya apa? Allah di dalam semua menjadi semua. Allah ada di dalam segala sesuatu. Ya. Allah ada di dalam segala sesuatu. Nah, maksudnya apa itu? Allah ada di dalam segala sesuatu. Jadi termasuk juga alam semesta yang diubah ini. Ya, alam semesta yang diubah ini maksudnya nih. Allah jawaban dari Gregory Nisa ya. Allah kan menjadi segala sesuatu dalam semadi, berarti dalam langit dan bumi baru nanti Allah akan mendistribusikan dirinya untuk setiap kebutuhan kita. Jadi misalnya akan rumah, pakaian, makanan, minuman, terang dan sebagainya. Nah, itu semua adalah
distribusi dari Allah. Nah, sehingga sifatnya itu abadi gitu ya. Jadi apakah di sana nanti ada pabrik rumah, pabrik pakaian, pabrik makanan, pabrik minuman? Ya nggak ada lagi pabrik-pabrik. Segala sesuatu sudah otomatis tersedia. Gitu. Ya, nah jadi kalau tadi pertanyaan ada apa tadi? Gimana Pak di sana kita masih pakai handphone nggak misalnya? Atau masih pakai mobil nggak nanti? Gitu. Ya, ayo gimana? Kalau Allah ada di dalam segala sesuatu, atau tadi 1 Korintus 15 ayat 28, Allah menjadi semua di dalam semua. Gimana? Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, Nisa menjawab ini, Gregorian Nisa mengatakan ini, ya. While our present life is active amongst a variety of multiform condition, kalau kehidupan sekarang kan seperti ini ya, multiform condition, the things we have relation with numerous, for instance, time, air, locality, food, and drink, clothing, sunlight, lamplight, dan semuanya kebutuhan hidup kita itu dalam berbagai kondisi, ya kan? Tapi kalau dalam nanti langit dan bumi yang baru itu, ini semua disediakan atau apa? Ini semua terpancar keluar otomatis dari yang namanya Allah. Makanya coba pahami, Allah sendiri menjadi semua di dalam semua. Maksudnya apa itu? Allah menjadi semua di dalam semua. God is everything to everyone. Atau God may be all in all. Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, ini kita pernah pikirkan nggak gitu? Nah, kalau Diva jawabnya gini, divine being become all dan distributing himself proportionally to every need of that existence. Nah, jadi Allah nanti akan menyediakan semua kebutuhan alam semesta termasuk kita. Jadi God becomes those who deserve it, baik itu lokal, tempat, rumah, pakaian, makanan, minuman, perang, riches, kekayaan, kuasa, semuanya, all things will be in all things. Semua di dalam semua. Jadi maksudnya tidak lagi misalnya kalau gelas ini sekarang kan harus diproduksi di pabrik, ya kan? Nah nanti kalau di mana di alam yang baru itu, ya di langit dan bumi yang baru itu seperti ini, itu semua langsung distribusi dari Allah. Jadi tidak ada lagi yang namanya produksi ini, produksi itu dan sebagainya. Ya. Nah, lalu apakah kamu masih perlu mobil dan sebagainya? Ya enggak. Kamu tidak lagi dibatasi dengan yang namanya kondisi yang terbatas. Nah, seperti apa? Kira-kira paling kita bisa jawabnya, Allah akan mendistribusi dirinya untuk setiap kebutuhan kita. Nah, ini sama, Saint Isaac dari Syria juga mengatakan bahwa nih ya, kita akan berada di dalam satu kehidupan ketenangan yang konstan. Di sana tidak lagi memiliki akhir atau perubahan. Jadi kita tidak lagi mengejar yang namanya cari uang, cari istri, kawin mengawin dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi aku misalnya dalam di kerajaan Allah itu bukan lagi apa? Cari pacar, enggak. Gitu. Oke? Nah, yang ada apa? Ketenangan yang konstan. Nah, aktivitas tubuh itu nanti kayak tindakan intelek saja, yang merupakan penglihatan yang menyenangkan dan visi yang tersebar. Di kerajaan surga, seseorang akan sibuk merenungkan keindahan ilahi dalam kondisi keheranan yang tak henti-hentinya. Sifat manusia tidak akan berhenti takjub akan Allah di sana, tidak memikirkan sama sekali hal-hal yang diciptakan lagi. Gitu. Jadi kayak termasuk
apakah manusia masih dikuasai hawa nafsu, pencurian, perampokan, dan sebagainya? Udah nggak ada. Tidak ada lagi dosa di sana. Tidak ada lagi hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, karena semua sudah diubah menjadi sebuah keindahan ciptaan. Nah, karena semua keindahan ciptaan akan menjadi restorasi yang lebih indah dari keindahan Allah, lalu bagaimana kita bisa secara sadar menyimpang dari keindahan Allah? Tidak mungkin ya, karena kita sudah dipersiapkan di situ. Apakah di sana ada struktur hierarki alam semesta seperti sekarang? Misalnya, nanti Allah akan menyesuaikan diri sesuai dengan tingkat manusianya. Artinya gini, di masa depan ya tidak ada berkat yang dipaksa, masing-masing memiliki pilihannya sendiri untuk dikerjakan. Pilihan ini sama seperti pilihan orang-orang selama kehidupan duniawi dan diekspresikan dalam menyangkal nafsu dan pertobatan kan. Dan di sana kan nggak ada. Tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, tetapi tidak seorang pun akan mewarisi kemuliaan yang bertentangan dengan keinginan. Jadi memang tidak ada hierarki, tetapi setiap orang punya kapasitas untuk menampung cahaya ilahi itu berbeda-beda. Ya, pintu masuk kerajaan surga akan ditemukan dalam berbagai tingkat kedekatan dengan Allah dalam hal kemampuan setiap orang untuk menampung cahaya ilahi. Ya, jadi memang ada berbagai derajat, ini tidak menandakan ketidaksetaraan secara hakiki, tetapi akan ada tingkat persekutuan tertinggi dengan Allah untuk setiap orang menurut ukurannya sendiri. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk menyerap Allah, cahaya ilahi itu setiap orang nanti akan berbeda-beda. Ya, itulah namanya yang disebut ada namanya mahkota tadi ya. Nah, ini dikatakan Gregory dari Gregory Teologian mengatakan kerajaan surga yang dicapai orang-orang benar-benar setelah kebangkitan misal sebagai kerajaan terang di mana orang-orang yang telah dibebaskan dari pelanggaran hidup ini akan bercahaya seperti cahaya yang lebih kecil yang mengelilingi cahaya agung. Jadi kita seperti kayak makhluk cahaya, ya. Ya, kita cuma bisa mengatakan gitu, makhluk cahaya yang mengelilingi cahaya yang agung. Yang di sana apa? Semua orang bersuka cita menyanyikan nyanyian pujian tak henti-hentinya, tempat suara mereka yang bersuka cita dan suara sukacita, tempat visi Allah yang paling sempurna dan paling murni yang sekarang kita pahami dalam teka-teki dan bayangan. Penyatuan terakhir umat manusia dengan Allah, persekutuan dengan cahaya ilahi, pemulihan serta pengilahian semua kodrat manusia, semuanya terjadi di kerajaan ini. Jadi kira-kira kayak gambarannya kita kayak akan mengelilingi cahaya agung itu. Cahaya yang agung. Nah, kita menjadi seperti cahaya-cahaya yang lebih kecil. Ini kata Gregory. Kalau Saint Isa bilang ada ketenangan yang konstan. Ya, Gregory Nisa ini jawabnya lebih bagus. Dia bilang Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, ini kira-kira gambaran. Kalau kita baca kitab Wahyu, hati-hati ya. Kitab Wahyu itu kan ada itu ya tentang langit dan bumi yang baru itu. Ya. Nanti kalian tinggal baca. Jadi kalian nanti tinggal jawab ini. Seperti apa zaman yang akan datang ini yang tidak berkesudahan? Ada berapa itu? Ada 3 ya. Nisa mengatakan Allah di dalam. Nah, terus yang kedua ketenangan yang konstan, keindahan untuk merenungkan, melihat keindahan. Yang ketiga tadi dari Gregory apa? Sukacita. Ya kan ini ada 3 jawaban ini. Dari ini 1, Ishak 1, lalu yang ketiga dari Gregorian, ya Gregory the Theologian ini 1. Nah itu yang alam yang akan yang kira-kira akan terjadi. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus berapa itu yang Paulus katakan 1 Korintus 2 ya nggak salah ya. Lebih indah
1 Korintus, lupa berapa ayatnya. Aduh, berapa ya? Ada di sini. 1 Korintus berapa ya? Ini jawaban Paulus yang 1 Korintus sebentar ya. Satu Korintus 2 ayat 9 ya. Coba kita buka. 1 Korintus 2 ayat 9. Coba baca. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka. Iya. Nah, kira-kira gambaran singkat Paulus apa yang dia kutip dari ini ya. Yesaya 64 ayat 4. Ataupun ini tentang New Heaven and New Earth ya, Yesaya 65 ayat 17. Oke. Nah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kalau di sini tuh mungkin ini bisa jadi tambahan ya. Oke, kira-kira di situ. Jadi kalau jawab pertanyaan ini, seperti zaman yang akan datang itu seperti apa? Jawab aja 1 Korintus 2 ayat 9. Selesai. 1 Korintus 2 ayat 9. Atau kalian bisa baca buku ini. Nih, The New Heaven and New Earth. Langit baru dan bumi baru. Ya. Nah, tadi kita singgung sempat yang namanya Pentakosta kosmik. Ini satu istilah menarik dari Bulgakov ya. Pentakosta kosmik itu artinya apa? Semua nanti diubah rupa oleh Roh Kudus. Oke, sampai di sini dulu.